NPK grower. Iya. Kemudian pupuk tinggi kalium seperti KNO Plus ya. Iya, betul, betul. Kemudian di sesi tertentu nanti dikocor dengan kalsium malika. Iya, betul, saya kocorkan. Kenapa memilihnya malika, Mas? Ya, itu memang secara efikasi saya sudah pakai lama ya. Sudah pakai lama, efikasinya sangat bagus. Dan setelah pengaplikasian itu dari pH yang tadinya drop 6, itu setelah selang aplikasi itu langsung bisa naik. Jadi hasilnya memang efikasinya menurut saya sangat kelihatan lah, Kelihatan Mas. ya. Iya, betul. Nah, Mas Wahid, mungkin kalau dari pupuk kocoran itu kayaknya kok menurut saya kurang ya, Mas. Kalau hanya mengandalkan nutrisi makro ya, Mas. Iya. Nah, mungkin ada tips, Mas, dari Mas Wahid terkait dengan pupuk mikro yang Mas Wahid gunakan, Mas? Jadi untuk pupuk ini kita kan main kocor bawah dan juga spray dari atas, Mas. Spray dari atas itu saya dari fase vegetatif. Untuk mikro dan makronya yang saya spraykan itu menggunakan Proton Max itu, Mas. Memang saya sudah lama juga pakai itu, dan ini saya coba di tanaman timun. Alhamdulillah hasilnya bisa maksimal, Mas. Untuk tunasnya bisa menjalar dengan normal, tidak kerdil, dan daunnya itu bisa hijau tebal, gilap ya. Iya, betul, Mas. Betul. Hasil efikasinya sangat bagus sekali itu. Oh ya, siap. Untuk nutrisinya. Nah, mungkin kan selama ini kan mungkin sahabat panen raya kan taunya Proton Max kan untuk cabai ya, Mas. Iya. Ternyata bisa diaplikasikan di semua tanaman ya. Sangat bagus sekali ini, Mas. Saya aplikasikan di tanaman timun, hasilnya sangat bagus. Itu bakal bunganya pun bisa banyak ya. Banyak. Betul. Bunganya itu jadi nggak ada yang rontok alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Berarti memang untuk nutrisi mikro makro dari atas ya memang Proton Max sudah cukup ya, Mas? Iya, sudah cukup bagus. Siap, Mas. Nah, mungkin itu kan dari segi makanan dari tanaman ya, Mas? Iya. Dari makro dan mikro yang sudah dijelaskan Mas Wahid. Nah, mungkin dari segi penanggulangan penyakit, karena ini kan termasuk kemarau basah ya, Mas? Iya, betul. Jadi yang biasanya kita jarang lah untuk di musim kemarau memakai fungisida, tapi ini kan harus pakai terus ya, Mas? Iya, betul. Nah, itu ada saran, Mas, untuk sahabat panen raya pemakaian obat yang Mas Wahid pakai biar tanamannya bisa hampir sama lah seperti Mas Wahid. Jadi paling untuk timun ini yang saya amati ya paling yang paling harus dikendalikan itu bercak daun dan embun tepung ya. Tepung ya. Betul. Sama untuk insek ya paling sesekali buat hama trips dan hama itu liromiza, yang hama tulis itu. Nah, paling itu. Kalau fungisidanya saya pakai yang simple aja itu dan hemat alhamdulillah, Mas. Itu saya pakai Powerfos. Powerfos itu saya oplos dengan Dimetok dan Redsil. Itu saya oplos. Terus untuk pemakaiannya itu saya pakai, kalau masih vegetatif itu pakai 1 mili per liter. Kalau udah masuk di atas 20 hari itu dosis saya naikkan pakai 2 mili. Untuk sistemiknya itu, dan untuk kontaknya saya pakai fungisida Jenggo. Oh ya. Itu sangat bagus sekali untuk perlindungan tanaman dari jamuran bercak dan embun bulu itu. Jadi itu ya, Mas, asam fosfit, dimetromorf dan metalaxyl, 3 bahan aktif sistemik dicampur. Iya, saya oplos itu. Kemudian dikasih bahan aktif kontaknya pakai Jenggo ya. Iya, betul. Chlorothalonil. Dan itu sudah termasuk mampu untuk mengatasi beberapa masalah penyakit di sini. Iya, sangat untuk menjaga kesehatan daun sangat efektif. Yang penting kuncinya kita dalam penyepraian itu rutin lah, Mas. Oh ya. Rutin, konsisten ya. Kalau ini ya seminggu 2 kali, lihat cuaca lah. Kalau hujannya kok hampir tiap hari, nanti ya kadang ya saya selangi 1 kali, lihat cuaca. Iya, betul. Nah, berarti memang secara umum standarnya 2 kali seminggu. Iya. Kalau hujannya sedang
tidak terkontrol, berarti jarak 1 hari ya Mas. Iya. Oke, jadi itu sahabat panen raya, salah satu fungisida yang dipakai penggunaan 3 bahan aktif sistemik sama 1 bahan aktif kontak. Iya. Luar biasa ya Mas Wahid. Biasanya kan rata-rata kan 2 bahan aktif sistemik, Iya. kemudian 1 bahan aktif kontak. Nah Iya. ini ada ilmu baru kalau 3 bahan aktif ini ternyata masih bisa digabungkan dan menghasilkan hasil yang luar biasa tanpa menetralkan salah satu bahan ya Mas. Dan itu jatuhnya murah kok Mas. Itu kan yang Powerfos itu kan kemasan 1 liter. Iya. Itu paling harganya ya kisaran 80-an lah. Iya, betul. 80. Terus ada Red Seal sama Dimetok. Itu Red Seal kan sekitar 30 ribuan ya. Iya, betul. Sama Dimetok 35. Sama, jadi ya. paling kurang lebih ya sekitar 150 lah kemasan 1 liter itu. Padahal itu bisa dipakai untuk berkali-kali ya Mas. Iya. Jadi memang ya termasuk bisa awet sekali ya Mas. Nah itu sahabat panen raya, salah satu tips dari Mas Wahid terkait dengan penanggulangan bercak dan embun bulu. Nah mungkin Mas Wahid ini sebelum kita tutup, untuk inseknya Mas, kita masih penasaran Mas, ini termasuk terhindar dari virus ya Mas, keritingnya nggak ada, bulunya nggak ada. Itu gimana ya Mas? Untuk insektisidanya itu saya pakai imidacloprid Sarador. Terus saya mix dengan barcode di Mehipo ya. Oh ya, sama mix dengan barcode di Mehipo. Paling nanti kalau ada ular itu baru saya spray untuk obat ulatnya ya. Ada ulat maksudnya ya, bukan ulat. Saya tambahkan untuk insektisida ulat. Saya pakai Kakute itu udah aman Mas. Oh berarti udah aman pakai itu. Oh berarti cuma pakai 3 obat itu di tanaman ini sudah cukup Mas? Iya sudah cukup. Dan itu Mas, obatnya itu saya mix dengan Proton Max itu. Jadi sangat hasilnya itu sangat memuaskan sekali lah. Di tanaman daunnya itu pertumbuhannya menyenangkan, hijau kilap kalau orang sini Mas. Betul, ini Mas termasuk wah luar biasa kilap sekali ini Mas. Berarti saya review lagi ya Mas. Untuk inseknya pakai di Mehipo, terus pakai Imida, sama kalau udah ada gejala ulat itu pakai Kakute. Iya betul. Wah ini termasuk sudah penghematan tinggi nih Mas. Iya Mas. Beda sama cabai ya Mas, kalau cabai kan obatnya cukup banyak ya Mas. Iya sangat banyak kalau cabai Mas. Jadi itu sahabat panen raya, kalau memang sedang di fase yang sama kayak Mas Wahid, di masa peralihan dan itu ada waktu sekitar 2 bulan 3 bulan, mending tanam timun ya Mas. Nah ini lumayan kayak ATM berjalan. Soalnya tiap hari bisa panen loh Mas. Oh iya, alhamdulillah. Berarti panen dari umur berapa Mas ini Mas? Umur 35 hari itu sudah mulai petik Mas. Wah, untuk timun ini cepat sekali ya Mas. Sangat cepat. Kalau cabai harus nunggu 3 bulan. Iya. 35 hari selapan ya Mas, sudah bisa panen. Dan asiknya itu tiap hari petik Mas. Alhamdulillah Mas. Nah mungkin itu Mas Wahid terkait dengan pengobatan, pengocoran dan yang lain-lainnya itu sangat luar biasa ya dari Mas Wahid ilmunya. Kita berterima kasih sekali sudah diizinkan untuk datang ke sini lagi untuk yang kedua kali ya Mas. Iya alhamdulillah. Kalau dulu kita review tanaman cabenya, ini kita review tanaman timunnya sahabat panen raya, sangat luar biasa. Nah mungkin satu lagi Mas Wahid untuk sahabat panen raya, minta tolong dikasihkan satu tips untuk sahabat panen raya supaya memang tanamannya bisa panen dengan maksimal. Oke, jadi buat teman-teman petani, khususnya petani muda, petani milenial ya, jadi kita nggak usah malu, nggak usah gengsi ya dalam bertani. Pasti itu menghasilkan hasil yang luar biasa, nggak kalah dengan pegawai-pegawai kantoran ya. Jadi jangan malu bertani, sebab itu memang benar-benar dari segi rezeki itu benar-benar halal, barokah dari keringat-keringat yang dikeluarkan. Jadi tetap belajar dalam bertani, tetap kita cari referensi-referensi
informasi seputar perawatan pertanian agar bisa menambah ilmu dan bisa menjadi jalan kesuksesan dalam bertani. Intinya jangan patah semangat, tetap semangat lah buat petani-petani milenial, tetap berinovasi. Wah, Itu, Mas. sangat luar biasa sekali Mas Wahid. Nah, mungkin itu sahabat Panen Raya, ilmu yang sudah sangat bermanfaat sudah diberikan dari Mas Wahid. Kemudian juga ya memang kita harus benar-benar berusaha dan ikhtiar ya Mas dengan pertanian kita, karena memang potensi ke depan cukup menjanjikan ya Mas. Iya, Mas. Siap. Mungkin itu sahabat Panen Raya, ke depan ketika Mas Wahid melakukan inovasi baru lagi, kita review lagi supaya apa? Supaya ilmu kita terus bertambah ya sahabat Panen Raya. Mungkin itu Mas Wahid. Oke, Mas. Oke, terima kasih sudah mau direpotkan. Oke, alhamdulillah, kapan-kapan mampir lagi, Mas. Siap Mas Wahid. Nah, mungkin itu sahabat Panen Raya. Terima kasih. Kembali lagi di Panen Raya TV.